berjumpa lagi di Digital Talk Show bersama saya Mia Kusuma. Kali ini kita akan bincang-bincang tentang politik luar negeri. Dan tema kali ini kita akan membahas tentang hubungan Indonesia-China dan Amerika pasca kemenangan Joe Biden sebagai Presiden Amerika Serikat. Nah, Mia tidak sendirian karena kita sudah menghadirkan dua orang narasumber yang akan berbincang-bincang dengan Mia, dan beliau ini adalah orang-orang yang sangat kompeten untuk membahas tema kita kali ini. Di sebelahnya sekarang sudah ada Bang Rambun Cahyo. Apa kabar Bang Rambun? Baik, terima kasih. Hari ini kayaknya segar, ceria. Ini rahasianya apa nih Bang? Tetap bahagia di tengah pandemi. Nah, itu yang penting. Itu dia. Yang penting sehat ya Bang ya. Jadi kalau sehat kita bisa berkumpul dan bisa ngobrol-ngobrol di sini pastinya ya. Oke, beliau ini adalah Wakil Ketua Umum DPR Seknas Jokowi dan juga pengamat politik internasional. Saya ingin tanya dulu ke Bang Rambun. Bang Rambun ini kan latar belakangnya advokat. Tapi kenapa tertarik untuk membicarakan isu-isu seperti ini nih Bang? Kalau ini sih sebenarnya saya udah cukup lama ya. Ada ketertarikan lah. Dulu sebenarnya cita-citanya saya pengen seperti Helmi. Jadi diplomat. Oh, oke. Nanti kita kenalan sama Helmi. Iya, ya. Tapi kesampaian saya masuk sekolah hukum. Sebenarnya saya ambil hukum internasional juga cita-citanya masih diplomat. Tapi belakangan saya malah terlibat dalam gerakan aktivis hak asasi manusia di LBH. Lalu setelah keluar dari LBH saya masuk ke korporasi corporate law ya. Nah di dalam dunia bisnis saya itu saya pernah menjadi salah satu partner internasional dari satu global firm ya, global firma hukum global yang namanya Baker & McKenzie. Nah, saya salah satu dari partner internasional yang berkedudukan di Chicago, Amerika. Nah, dalam pekerjaan saya sendiri itu kita selalu bersentuhan dengan terutama setelah tahun 2008 terutama ya, ketika setelah krisis kita selalu banyak berhubungan dengan Cina, Asia Tenggara, dan Amerika. Karena kenapa Amerika? Kalau kita melakukan bisnis internasional itu selalu kita akan masuk ke dalam sistem yang dibangun oleh Amerika. Ya. Karena simpelnya sih adalah karena misalnya kalau kita mau cari utang itu selalu dalam mata uang US dollar. Jadi itu. Jadi secara ini sebenarnya lebih banyak juga melekat pada apa yang saya kerjakan sehari-hari. Jadi, belakangan memang terakhir ini saya banyak memperhatikan, terutama karena pandemi, nggak banyak kerjaan, jadi banyak nonton YouTube. Oke, berdasarkan pengalaman itu kayaknya pas banget kalau memang bincang-bincangnya dengan Bang Rambun. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol, diskusi juga mungkin lebih lanjut mengenai tema ini ya. Sekarang saya akan mengenalkan yang sudah tersambung secara virtual. Ini adalah narasumber kita yang kedua, yaitu Bang Helmi Fauzi. Bang Helmi ini adalah Duta Besar RI untuk Mesir tahun 2016-2020. Halo Bung Helmi, Bang Helmi. Apa kabar Bang? Bisa mendengar suara Mia dan Bang Rambun? Apa kabar? Baik. Gimana, ini lagi di rumah atau di mana Bang? Apa kabar semua? Di sini ada teman-teman saya yang sudah lama tidak bertemu. Ada Mas Warsito, ada Mas Priambudi. Ya. Bahkan dengan Pak Sekjen juga sebenarnya kita hanya bertemu secara virtual. Iya, kalau zaman pandemi gini pasti pertemuan hanya secara virtual, tapi nggak apa-apa ya, kita reuni hari ini di sini ya. Kalau kita di sini jaga jarak nih ya. Ini dia jaga jarak. Social distancing nih. Oke, Bang Helmi, nanti kita chit-chat ya, nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Oke, nah. Tidak hanya narasumber kita saja kita hadirkan di sini nih Bang Rambun dan juga Bang Helmi ya. Sudah bergabung juga rekan-rekan kita yang akan berdiskusi. Kita sudah terhubung dan juga sudah bersiap-siap di platform Zoom untuk nanti ngobrol-ngobrol dengan kita. Ada Dr. Priambudi yang merupakan dosen di Adelaide University, Australia. Dr. Priambudi sudah tersambung? Halo Dok. Dokter, bukan dokter ya. Halo dokter, sudah tersambung. Lalu saya juga ingin menyapa apa kabar Mas Wahyu Susilo. Beliau ini adalah seorang analis buruh migran di Migran Center. Halo, apa kabar Mas? Sehat? Sehat selalu. Yu, apa kabar Yu? Baik. Baik. Wah, ini benar-benar reuni semua nih kayaknya hari ini ya. Oke, lalu kemudian ada Mas Arung. Beliau ini adalah alumni Hubungan Internasional Universitas Indonesia. Mas Arung. Halo Mas Arung, apa kabar?
Terima kasih atas kesempatannya yang sudah diberikan. Oke, thank you. Standby semua ya, nanti kita ngobrol-ngobrol ya setelah ini ya. Baiklah, kalau begitu langsung saja kita akan mulai bincang-bincang kita. Saya akan langsung ke Bang Rambun dulu. Bang Rambun, Amerika sudah punya presiden baru bulan lalu dilantik ya, Joe Biden. Beliau adalah Presiden Amerika ke-46. Dan menurut Bang Rambun nih, sebenarnya arah perkembangan situasi dunia dan Asia Tenggara nih, serta hubungannya tentunya dengan Indonesia ya, pasca kemenangan Joe Biden di Amerika ini bagaimana sih Bang? Dampaknya akan sangat besar, simple. Sebenarnya titik konflik yang paling mengkhawatirkan itu adalah apa? Perang. Ya. Dan titik konflik yang sekarang menjadi concern dunia itu adalah titik di wilayah dekat kita. Apa itu? Laut Cina Selatan, di mana seringkali itu sekarang kalau orang yang ngamatin itu seringkali soal klaim terhadap pulau-pulau kepulauan, namanya daerahnya itu Kepulauan Paracel dan Spratly. Kenapa itu? Itu sebenarnya bukan pulau, nggak ada penduduknya, cuma pulau-pulau kecil. Tapi di situ tahun 20 tahun belakangan diketahui bahwa di situ ada sumber daya gas mineral yang luar biasa. Maka itu jadi rebutan. Akhirnya saling mengklaim mungkin. Betul. Itu ada yang mengklaim itu sebenarnya nggak ada urusannya sama Amerika nih. Yang mengklaim itu negara-negara Asia Tenggara. Itu Filipina, Malaysia, Vietnam, dan Brunei. Ya. Nah, tapi Amerika ikutlah gitu. Nah, karena di sini Amerika punya kepentingan yang lain. Nah, ini penting untuk kita ketahui bersama-sama bahwa Amerika kan selama sejak Perang Dunia Kedua ya, 45 ya, kita belum pada lahir. 74 tahun yang lalu. Generasi kakek-kakek kita lah ya kan. Bapak saya kalau bapak itu saya, bapak saya, kalau itu kakek kamu. Nah, itu sejak tahun 1945 Amerika itu menjadi sebuah kekuatan superpower, ya, menggantikan Inggris benar. Sebenarnya udah sebelumnya, tapi benar-benar menonjol di situ. Nah, itu dia menjadi punya kekuatan militer, ekonomi, tatanan dunia internasional itu dibentuk oleh Amerika. Nah, sejak tahun terutama di abad 21 ini, terutama dalam 10-15 tahun terakhir, kita bisa lihat dulu Cina itu ada di GDP-nya di tahun 80 kali ya, itu cuma 1/10-nya Amerika. Pada tahun 2014, GDP itu tahu nggak? GDP itu Gross National Product. Jadi kalau produksi barang, kekayaan suatu negara. Nah, itu dihitung berdasarkan produksi barang dan segala macam. Amerika tuh tahun 80 tuh masih di sini. Tapi pada waktu 2014, Cina udah melewati dalam waktu kurang dari 40 tahun. Mereka sudah secara PPP ya, GDP, power, itu teknis lah, nggak usah diiniin. Tapi intinya adalah mulai kelihatan, itu satu. Yang kedua adalah teknologi. Salah satunya adalah ketika Cina, sebelumnya teknologi handphone kita ini 2G, 3G, 4G, itu semuanya itu Eropa dan Amerika. Kalau 3G itu Ericsson, dulu ada CDMA Amerika. Betul. Ya. Tapi ketika masuk ke dalam 5G, Cina yang sekarang unggul, dan kita ini untuk bisa nyambung itu kan ada peralatan networknya ya. Itu sekarang dikuasai oleh Huawei teknologi. Dan 5G ini adalah, kamu bisa bayangin dah kalau kita ngedownload ya kan, ya download yang isi-isi yang baik maupun isi yang buruk ya kan, itu berapa? Setengah jam. Dengan adanya 5G, itu cuma butuh waktu sekitar 10 detik. Bayangin kecepatan. Nah, itu kan ada standar teknologinya. Nah, itu yang milikin Cina, bukan lagi Amerika. Nah, dan buat Amerika, kemajuan teknologi ini selama ini adalah dominasi mereka. Kalau kita lihat ada Apple, industri segala macam, microchip dan segala macam, itu selalu Amerika. Nah, Cina nyusul nih, gitu. Nah, ini yang sebenarnya kemudian menimbulkan sebenarnya kekhawatiran, ketakutan Amerika akan menjadi nomor 2, akan jadi nomor 2 secara ekonomi. Betul. Ya, di tahun 2000, ramalan orang 2030 mungkin lebih cepat karena pandemi ini. Ya. Kalau kita lihat pandemi satu-satunya negara besar yang punya pertumbuhan ekonomi positif cuma Cina, yang lainnya semuanya negatif. Jadi kalau kembali lagi pada ini, nah apa ininya ke kita? Ke kita adalah seperti yang tadi bilang, kalau terjadi konfliknya ada 2 tadi, kan satu Cina satu lagi Taiwan. Ya, saya cuma mau sederhananya, apa terjadi kalau ternyata meskipun bukan, kalau itu terjadi konflik regional aja ya,
itu kapal itu nggak akan bisa lewat karena pasti ditutup. Ingat kalau ada perang Iran-Irak itu ditutup, akibatnya kita nggak bisa ekspor. Dampaknya luar biasa, bukan hanya buat industri besar tapi juga industri kecil. Kenapa ini begitu penting dan juga menurut saya kita Indonesia ini harus nggak boleh berpihak ya. Oke. Kita harus tetap netral. Oke, baiklah. Kita langsung menuju ke Bang Helmy. Bang Helmy, dengan pertanyaan yang sama, ingin menanggapi atau mungkin ada pendapat yang berbeda dari Bang Rambun mengenai arah atau perkembangan situasi dunia nih pasca kemenangan Joe Biden. Seperti apa Bang Helmy? Ya, terima kasih. Ini tentu perbincangan sangat menarik. Ya. Dunia ini juga bertanya-tanya, kira-kira apakah akan ada suatu perubahan signifikan dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat ya, terhadap dunia, termasuk juga terhadap kawasan Asia Tenggara dan Indonesia secara khusus. Ya. Sudah barang tentu kalau kita lihat, kita flashback ya, pada masa-masa Trump ini jelas sekali Trump ini seolah-olah meninggalkan panggung dunia ya, dan menitik beratkan seluruh energi politiknya, resource-nya untuk lebih berurusan dengan isu-isu domestik dalam payung unilateralisme. Sehingga kalau kita lihat bahwa selama masa kepemimpinan Trump ini Amerika meninggalkan pendekatan multilateralisme menuju pendekatan multilateralisme. Kita lihat juga dalam berbagai kesempatan Amerika melakukan disengagement. Bagaimana misalnya Amerika mungkin tidak menganggap di bawah Trump ini tentunya ya, tidak menganggap NATO yang merupakan sekutu tradisional Amerika transatlantik ya, mulai dianggap kurang signifikan oleh Amerika. Demikian juga dalam lingkungan strategis yang terdekat, misalnya NAFTA, Amerika meninggalkan NAFTA. Di level lain misalnya ya, Amerika juga meninggalkan beberapa treaty ya atau perjanjian-perjanjian yang menunjukkan sebenarnya suatu kepemimpinan Amerika atas isu global. Misalnya terkait dengan isu nuklir Iran. Amerika tadinya bersama-sama Permanent Five plus Jerman plus European Union itu merupakan pihak yang menggagas Joint Operation Plan of Action ya, untuk meminta Iran menghentikan program pengayaan nuklirnya dalam suatu frame waktu sekitar, kalau tidak salah, sekitar 10-15 tahun. Nah, kalau kita lihat, Amerika meninggalkan treaty yang sebenarnya Amerika sendiri yang juga memimpin, ya, menginisiasi treaty ini dalam rangka untuk lebih mengkandangkan, ya, bahasa sederhananya, Iran untuk tidak mengembangkan proyek senjata nuklirnya. Demikian juga untuk kawasan Asia Pasifik. Kita lihat bagaimana Amerika meninggalkan TPP, Trans-Pacific Partnership. Ini suatu melengkapan strategis free trade di kawasan Asia Pasifik yang sangat diperluas. Ya, termasuk juga dalam konteks barang dan jasa dan pergerakan orang dan service. Jadi Indonesia sendiri sebenarnya dalam kunjungan Pak Jokowi, dalam pemerintahan yang pertama Pak Jokowi di Amerika, ketika bertemu dengan pemerintah Amerika telah menyatakan komitmennya untuk juga bergabung dalam Trans-Pacific Partnership. Sementara kalau kita lihat justru di bawah Trump Amerika menarik diri dari kerjasama multilateral dalam kerjasama ekonomi perdagangan di Asia Pasifik ini. Nah, apa implikasinya? Implikasinya sudah barang tentu bagi Indonesia. Di sini hal-hal yang sebelumnya barangkali di masa Trump menjadi domain semata-mata politik domestik Indonesia, kemungkinan besar di masa Biden ini dapat menjelma menjadi suatu isu-isu yang juga diangkat oleh State Department Amerika. Misalnya isu-isu terkait dengan lingkungan, isu-isu terkait dengan hubungan perburuan,
itu dapat menjadi isu-isu yang kemudian menjadi hirau atau perhatian dalam kebijakan luar negeri Amerika. Nah, yang perlu kita cermati, apakah kemudian di masa Biden ini, beberapa komoditi ekspor Indonesia di Amerika, maksudnya komoditi ekspor Indonesia ke Amerika, itu akan dikaitkan dengan isu-isu non-trade, seperti isu-isu lingkungan, isu-isu perburuhan, apakah buruh mendapat gaji, mendapat upah yang layak, lingkungan kerja yang layak, apakah misalnya produk sawit Indonesia tidak merusak lingkungan di Indonesia. Ini suatu hal yang perlu kita cermati karena betapapun juga tampak sekali ada upaya-upaya Trump untuk kembali memainkan peran kepemimpinan Amerika dalam isu-isu soft power seperti ini. Bang Rambun, ada yang ingin ditanggapi dulu dari pendapat dari Bang Helmi? Saya sebenarnya nambahin aja sebenarnya. Tadi yang dibilang Helmi cukup lengkap lah, ya. Karena dia diplomat, jadi dia detail banget tahunya. Tapi menurut saya mungkin yang paling penting adalah apa yang tadi disampaikan Helmi maupun apa yang terjadi. Intinya adalah kebijakan Trump yang dalam hubungan dengan Cina ya, paling pertama-tama itu nggak akan banyak berubah. Nggak akan banyak berubah di masa Joe tapi Biden. mungkin nggak segila Trump ya. Tapi bagaimanapun setiap presiden Amerika harus ingat adalah kalau ditanya apakah dia peduli dengan persoalan internasional, ya mungkin peduli. Tapi yang lebih penting lagi adalah yang mendrive, ya, apa yang mendorong itu adalah sebenarnya adalah politik dalam negeri. Nah, di dalam politik dalam negeri, dalam hubungannya dengan Cina, itu kan Biden Demokrat, kan kita tahu ya, Demokrat, Republik, itu kan bengkelai mulu ya. Mereka ribut, nggak ada ketemu-ketemunya. Nah, cuma satu isu di mana mereka bersepakat adalah hajar Cina. Di situ baru kompak. Di situ mereka istilahnya bipartisan, ya, jadi mereka secara bersama-sama. Nah, ini satu. Kenapa begitu ya? Memang itu sudah bilang politik luar negeri Amerika itu sangat didorong oleh dinamika politik dalam negeri. Dan ingat bahwa Amerika itu setiap 4 tahun kan selalu ribut rame kan, terutama dalam hubungan politik luar negeri itu kan adalah urusannya Washington. Nah, itu bisa jadi nggak akan, perubahannya ada, cuman nggak akan terlalu signifikan karena apalagi Amerika sekarang sibuk dengan soal pandemi ya. Soal pandemi yang paling parah di dunia itu kan di mereka. Nah, dari sisi Indonesia sendiri saya cuma teringat, nah kita memang nggak bisa berpihak dan kita pernah punya pengalaman dalam sejarah kita. Paling nggak pemerintah kita, ini konflik ini pernah terjadi di zaman Cold War di tahun 60-an. Ya, saya mau kasih tahu sejarahnya, konteks sejarahnya. Pada waktu itu memang pemerintah pada waktu itu Pak Bung Karno ya, itu dipaksa, kemudian memang karena ditekan terus oleh Barat, ya, karena kan dia sangat itu ya anti kolonialisme ya. Dia dipaksa, yang pilihannya memang nggak ada pilihan pada waktu itu adalah Bung Karno harus karena ekonominya diblokade dan segala macam perlu ada bantuan dari negara lain. Nah, salah satu yang cukup dekat sama kita adalah Cina. Lihat apa akibatnya. Di tahun 65 ya terjadi perubahan kekuasaan. Dan kekuasaan ini adalah yang paling berdarah di dunia. Paling berdarah, nggak pernah diberitain di Indonesia. Ya kan? Jadi menurut saya penting untuk bilang begini. Jadi kita memang tidak boleh menganggap enteng Amerika. Karena Amerika punya policy, dan mungkin kalau bahasa itunya punya kelakuan yang agresif. Dan kalau mereka nggak mau, mereka bisa lakukan apa aja. Iya, betul. Nah, jadi kita nggak bisa. Dan kita harus hormati mereka. Karena itu adalah bagian. Karena kita udah punya pengalaman. Jadi kalau bilang apa akibatnya? Akibatnya kalau politik internasional itu di kita ini pernah sangat berdarah, ya. Jadi kita harus hati-hati. Pemerintah kita harus berhati-hati. Kementerian Luar Negeri kita harus berhati-hati. Karena sebenarnya udah dimulai oleh Pompeo. Ya, Helmi mungkin bisa confirm juga. Ketika didatangi oleh Pompeo, Indonesia dipaksa untuk berpihak. Untung kita pintar. Pak Jokowi ini pintar, Menteri Luar Negeri cukup pintar. Ketika dia bergebor-gebor, pokoknya Cina gitu, Pompeo tuh kasih konferensi pers. Pak Bu Retno bilang, kita bebas dan aktif, kita akan selalu, kita pingin semua orang ikut terlibat dalam kemajuan dan perkembangan.
Intinya kita bebas dan aktif, kita netral, kita nggak berpihak. Ya. Gitu. Nah, jadi itu yang memang policy yang dari sisi itu kita harus lakukan, karena kalau orang lain bisa ngomong ini itu, kita harus sadar karena kita ini dilupain sama sejarah. Kita pernah punya sejarah. Kenapa saya sangat tertarik dengan masalah ini dan saya selalu ingin orang-orang untuk berbicara mengenai hal ini supaya kita nggak terjebak di dalam konflik ini. Ya. Rakyat Indonesia pernah terjebak di dalam konflik ini dan mereka nggak tahu, dan akibatnya 1-2 juta orang nggak tahu hilang kemana. Ya, sangat berdarah untuk Indonesia. Jangan sampai itu terulang lagi. Dan Indonesia ini nggak bisa lah ngelakuin itu. Dan apalagi untuk generasi mendatang, menurut saya mau bilang juga meskipun gambarannya sangat buruk, tapi satu hal, dalam politik internasional itu selalu ada titik cerah. Ketika orang berkelahi, kita jangan jadi korban. Kita harus melihat ini sebagai opportunity. Saya ambil contoh-contoh trade war, ya, perang dagang. Ketika orang nggak bisa barang-barang dari Cina nggak bisa masuk ke Amerika, apa yang dilakukan oleh banyak orang? Mereka pindahin pabriknya. Ya, yang target terutama adalah kawasan Asia Tenggara. Nah, kebanyakan sekarang Vietnam. Indonesia bisa punya opportunity di sini. Karena apa? Karena itu produknya datang dari Indonesia, made in Indonesia. Investornya bisa dari Cina. We don't care kan, money datang dari mana aja. Yang paling penting kalau neraca perdagangan kita membaik, perdagangan kita juga membaik, kita dapat untung. Artinya kita manfaatkan peluang. Kita harus manfaatkan, kita nggak boleh bodoh gitu. Dan kita adalah dan mungkin kita harus bersama-sama dengan ASEAN, itu penting. Kita nggak bisa lagi sendirian. Dulu kita sendirian karena kita dulu ketika tahun 65 itu di zaman-zaman itu kita lagi ribut dengan Malaysia, dengan Singapura, ya waktu itu sampai terjadi konflik militer. Nah sekarang kita bersama-sama ASEAN ini kompak. Ini organisasi, orang bilang organisasi ASEAN adalah sekarang ini adalah organisasi yang paling kompak di dunia. Salah satunya saya mau bilang ini, kemarin itu mungkin belum banyak orang Indonesia nggak begitu memperhatikan ya. Treaty perdagangan internasional yang terbesar di dunia sekarang itu diinisiasi oleh ASEAN yang namanya Regional Comprehensive Economic Partnership, ya lebih besar daripada yang dibuat sama Amerika. Dan itu bukannya ciptaan Cina, bukan didorong oleh Cina, bukan didorong oleh Jepang, bukan didorong oleh Korea, bukan didorong oleh Australia atau New Zealand, itu didorong dan diprakarsai oleh ASEAN sendiri. Dan pertama kali RCEP itu, inisiatif itu dilakukan di Bali, ya kan? Dan salah satu penggeraknya adalah orang menteri-menteri Indonesia. Jadi kita harus bangga gitu. Jadi dalam konteks ini ini ada audio yang mungkin terdengar. Tidak apa-apa, kita lanjut. Dalam konteks ini menurut saya kita ini bisa punya peran dan kita sudah punya peran. Jangan dibilang kita nggak punya peran. Jadi itu kalau ke menteri dulu namanya menteri perdagangan, kalau kita ingat orang kayak Mari Pengestu itu sangat dihormati gitu. Ya mungkin juga ada menteri perdagangan yang lama juga Gita Wirjawan misalnya. Dan kalau kita balik lagi ke ASEAN itu bisa hidup, bisa berkembang itu karena salah satunya Indonesia. For the simple reason yang lebih paling sederhana adalah karena Indonesia adalah penduduk yang paling besar. Ekonomi Indonesia sekarang ini di ASEAN itu paling besar. Tapi jangan terlena, Vietnam sudah menunggu. Juga sedang menuju ke sana. Pertumbuhan ekonominya juga cukup besar. Jadi kita harus lihat ini opportunity, dan kita anak-anak muda ya, terutama kita ini kan udah mau lewat-lewat, cuman mau pensiun-pensiun doang. Tapi anak-anak muda inilah yang menurut saya harus melihat ini, dan kita ingin jangan kayak katak dalam tempurung, tapi kita melihat karena dunia internasional ini udah global, ya kan? Informasi dari YouTube, dari segala macam digital ekonomi itu. Kita nggak bisa lepas dari itu, nggak seperti dulu, nggak seperti zaman saya. Sekarang kapalnya satu, dulu berbagai macam kapal, dunia ini cuma kapalnya satu. Kalau ini kebakar, semuanya kita mati, gitu aja. Gitu. Terima kasih. Oke, Bang Rambun tadi sudah menyampaikan bahwa Indonesia harus memanfaatkan peluang dengan sebaik-baiknya. Langsung saya akan ke Bang Helmy lagi. Bang Helmy, kira-kira tantangan bagi Indonesia dalam situasi ekonomi politik luar negeri saat ini dan ke depannya seperti apa, Bang Helmy? Ya, pertama-tama benar yang dikatakan
Rambun tadi bahwa dalam situasi saat ini kita tentu harus bisa lebih memanfaatkan opportunity yang terbuka ya dengan adanya rivalitas yang semakin tajam antara Amerika dengan Cina misalnya. Begitu juga Australia dengan Cina misalnya. Kita harus lihat bagaimana reboundnya batu bara di Indonesia saat ini juga tidak terlepas dari dihentikannya impor batu bara oleh Cina dari Australia. Jadi kita yang untung. Nah, justru dalam kesempatan sekarang ini ya kita tetap betapapun juga harus mencermati, mewaspadai the rise of China ini. Karena the rise of China atau bangkitnya China ini juga diiringi dengan suatu sikap kebijakan pertahanan dan luar negeri yang lebih asertif. Kita lihat bagaimana Nine Dash Line ini yang diterapkan secara unilateral oleh Cina. Bagaimana Cina mematok Laut Cina Selatan seolah-olah couplingnya sendiri. Ini sudah barang tentu dalam jangka panjang, bahkan dalam jangka pendek ini sudah menimbulkan riak-riak di kawasan, sehingga berpotensi untuk mengancam stabilitas kawasan. Sudah barang tentu Indonesia harus lebih memainkan peran. Bagaimana kita bisa menjadikan kawasan ini tetap kawasan yang damai, untuk kesejahteraan bersama. Untuk itu Indonesia perlu mengengage baik Amerika maupun Cina. Kita kan tidak perlu menjadi bagian dari Pax Americana maupun Pax Sinica. Dalam kesempatan ini justru kita harus lebih belajar dari kebijakan founding fathers kita yang pandai-pandai untuk mengayuh di dua karang. Pada zaman lampau, karang itu adalah blok timur dan blok barat. Tapi karang yang dihadapi Indonesia sekarang ini adalah satu sisi kita menghadapi Cina yang posing beberapa potensial threat, ancaman potensial bagi kawasan. Kita berkali-kali misalnya kapal-kapal kita berhadapan dengan kapal-kapal nelayan Cina yang dikawal oleh Coast Guard-nya Cina. Sehingga kadang-kadang saya juga suka bercanda di Komisi 1 bahwa yang melakukan Cina ini adalah state sponsor illegal fishing. Nah, begitu juga kalau kita lihat bagaimana Cina sekarang ini membangun kekuatan militer dan power projection bukan ke wilayah Kepulauan Spratly, bukan semata-mata membangun kekuatan di pulau-pulau yang wilayahnya itu diklaim secara pihak oleh Cina, tapi menggunakan pulau-pulau itu untuk melakukan power projections ke ASEAN, termasuk juga ke Indonesia. Jadi di sini kita harus menggarisbawahi, power projection Cina bukan power projection ke wilayah sengketa tersebut, tapi dari wilayah sengketa tersebut ke lingkungan eksternal yang lebih luas yang merupakan bagian dari ASEAN. Nah, saya kira dalam menghadapi ini kita sudah tentu kembali harus mengambil kepemimpinan diplomasi. Salah satunya telah diinisiasi oleh Indonesia dengan menginisiasi Code of Conduct di Laut Cina Selatan. Tapi sudah barang tentu kita juga perlu lebih mengengage negara-negara lainnya. Dan kalau kita lihat saat ini juga terjadi kembali pengelompokan atau aliansi-aliansi dalam rangka kerjasama keamanan antara beberapa negara-negara besar. Saat ini misalnya kembali didudukkan tentang the Quads, Quadrilateral Security Arrangement, yang melibatkan Australia, India, Jepang, dan Amerika. Ini tentu dalam rangka merespon situasi khususnya di Laut Cina Selatan, yang saat ini terdapat berbagai macam flashpoint, yang mengundang keterlibatan major powers. Ini yang sudah barang tentu, sekali lagi kita harus mengambil inisiatif, sehingga bukan pihak lainlah yang mendikte permainan di kawasan ini, tapi Indonesia bersama ASEAN adalah justru pemain penting yang menjadi dirijen untuk
memastikan stabilitas kawasan di Asia Tenggara. Di sisi lain, misalnya, kita tidak bisa menafikan bahwa Cina adalah kekuatan ekonomi yang sebentar lagi akan menjadi kekuatan ekonomi nomor 1 di dunia. Cina juga merupakan partner bisnis Indonesia yang terbesar. Ya. Karena itu kita tidak bisa berkonfrontasi dengan Cina. Kita ingat, kita harus perlu juga misalnya belajar dari Filipina. Ya. Filipina mencoba berkonfrontasi dengan Cina di Laut Cina Selatan ya, terkait dengan klaim Cina terhadap suatu wilayah dan pulau yang dipandang Filipina merupakan bagian dari kedaulatannya. Tapi kemudian ketika terjadi situasi yang meruncing, ya, negara-negara lain cuma hanya menjadi penonton saja. Nah, kita juga tentu tidak ingin hal seperti itu. Gimana pun juga Cina adalah suatu kekuatan besar, di mana banyak kepentingan Indonesia yang dipertaruhkan. Yang kita perlu bangun adalah bagaimana kita membangun suatu arsitektur keamanan di Asia, khususnya di Asia Tenggara dan di Laut Cina Selatan, di mana arsitektur keamanan ini bisa menjamin stabilitas kawasan, stabilitas ASEAN dan Indonesia demi kesejahteraan kita bersama. Baik, oke. Bang Helmy, kita akan langsung lagi menuju ke Bang Rambun ya. Kira-kira langsung saja nih, kebijakan atau strategi politik luar negeri apa yang bisa Indonesia lakukan untuk menyikapi ini, Bang Rambun? Menurut saya sebenarnya pemerintah Indonesia cukup jelas guidance-nya ya. Dari sisi itu konstitusi sebenarnya itu hebatnya konstitusi kita ya. Itu jelas bahwa posisi policy apapun kebijakan luar internasional kita itu harus bebas dan aktif. Apa artinya bebas dan aktif? Itu artinya kalau dalam konteks ada dua kekuatan yang sedang bertarung ini, dan itu sebenarnya sudah dilakukan sejak kemerdekaan kita. Ya, meskipun dengan berbagai macam turun naiknya. Itu yang harus diambil pertama. Itu harus tetap dipegang. Ya. Nah, tapi dalam turunan-turunan policy memang kita seperti yang saya katakan bahwa kita dalam melakukan ini kita nggak bisa sendirian. Ya. Dan yang paling penting Indonesia ini, kawasan ini punya satu aset. Ya. Asetnya apa? ASEAN. Saya mau ceritain sedikit mengenai ASEAN ya. Semua orang bilang, wah kita sendiri nggak terlalu mengapresiasi sebenarnya orang Indonesia ini. Dan bukan hanya orang Indonesia, banyak penduduk di atau bahkan policy maker di Asia Tenggara ini nggak appreciate sama aset ini. Saya mau katakan begini, ini sejarah ya. Asia Tenggara di tahun 60-an, sejak 60-an ya, sejak 60-an kawasan ini adalah kawasan yang paling berdarah. Ya. Indonesia, perang Vietnam, lalu kemudian perang Kamboja, macam-macam ya. Itu satu. Negara ini yang paling beragam, baik secara agama ya, di penduduk kita 660 juta ASEAN. Di sini ada 200-an hampir 300 juta muslim. Ada orang Kristen yang cukup besar, berapa ratus jutaan. Ya. Lalu ada orang Buddha, Hindu dari agama. Dari sisi ideologi ada yang kapitalis ya, kayak Singapura ya kan, yang liberal, Malaysia, ada Thailand. Tapi ada juga yang komunis, ya kan? Bayangkan dulu ketika ini di dalam abad 20 ini Vietnam masuk, semua masuk, dan semua perbedaan-perbedaan itu dijembatani. Dan kamu tahu nggak apa yang menjadi prinsip ya atau azas daripada hubungan antara Cina dan antara negara-negara ASEAN? Apa tahu nggak? Apa Bang? Musyawarah mufakat. Itulah yang dipakai sebagai prinsip Asia Tenggara dalam membangun, memanage hubungan-hubungan di antara mereka. Itu diakui sama mereka. Ada satu buku yang namanya Asian Miracle dari Kishore Mahbubani, itu menarik banget. Dia bilang bahwa, dia menyatakan bahwa Indonesia lah yang meletakkan prinsip dasar itu. Musyawarah mufakat. Iya. Bayangin, Indonesia sama Malaysia ketika itu didirikan baru aja selesai Duikora berkonflik. Ada perang Vietnam, ada perang Kamboja, ada yang namanya Killing Field Pol Pot dan segala macam. Itu 80-an sampai tahun 2000 itu berdarah banget. Daerah ini berdarah banget, ya kan?
Tapi kita berhasil kemudian negara-negara ini bergabung, berbicara, membangun, dan yang terakhir ini adalah tahun 2000 itu adalah berhasil mengumpulkan ya di luar Asia Tenggara yang 10, dihitungkan kekuatan Asia Timur yang nggak pernah akur. Cina, Korea, dan Jepang. Ini nggak pernah akur bertiga karena ada sejarahnya yang panjang. Mereka ikutan nurut sama RCEP ini, yang framework ini. Juga Australia dan New Zealand yang sebenarnya mereka ini sebenarnya mereka masih pingin jadi Eropa. Tapi dia kan di bagian Asia kan. Nah, kita narik juga karena seperti tadi Australia sama Cina nggak akur nih. Nanti Budi, teman saya Pria Budi yang orang di Australia ini mungkin bisa ngomong nanti soal itu. Nanti kita kasih kesempatan. Iya kan? Australia yang agak belaga. Nah, tapi saya mau ngomong itu. Jadi itu yang penting dari sisi kebijakan. Dan apa yang tadi disampaikan sama Helmi itu menurut saya itulah yang penting. Betul. Dan menurut saya Indonesia itu bisa melit. Jadi dalam melakukan ini Indonesia nggak bisa sendirian, ya kan? Indonesia harus melakukan itu bersama-sama dengan ASEAN, ya. Dan karena kita tidak cukup kuat, ASEAN sendiri-sendiri nggak akan cukup kuat. Udah tadi disebut Filipina, ya. Nah, jadi artinya itu. Nah, cuman saya mau tambahkan juga adalah mengenai Cina, ya. Kita ini semua, saya mungkin agak in defense of China ya. Kita ini semua tahu lah Amerika seperti apa, beritanya segala macam. Yang kita nggak tahu, yang banyak kita nggak tahu adalah tentang siapa Cina, kecuali penduduknya 1,4 miliar. Ya. Hanya itu. Bagaimana mereka bisa membangun dalam 40 tahun menjadi kekuatan yang jadi kekuatan itu, apa yang kita bisa pelajari. Ya. Nah, dari sisi tadi saya katakan soal militer, apakah Cina adalah sebuah negara kalau dia jadi ini akan agresif? Sejarah mengatakan tidak. Ya. Perang yang terakhir dilakukan oleh Cina di tahun 79 ketika mereka menghukum Vietnam. Menarik ini Vietnam. Dua-duanya negara komunis. Dua negara yang dikuasai oleh Partai Komunis. Tahun 79 konflik Kamboja mereka bertempur. Tapi Cina itu tidak melakukan okupasi, tidak duduk. Dia cuma hukum doang. Dia serang daerah perbatasan, jedar-jedar berkelahi, ribut, ada yang mundur. Sudah selesai. Nah, sekarang unik nih. Ini unik antara Cina dan ASEAN juga. Vietnam adalah penerima keuntungan paling besar dari trade war. Pertumbuhan Vietnam luar biasa. Kita bisa kekejar sama Vietnam. Itu yang saya khawatir. Tapi karena kita Asia Tenggara, kita bisa kerjasama lah. Klien saya banyak yang invest juga di Vietnam. Anyway, jadi saya mau mengatakan bahwa dari sisi Cina, saya sih nggak begitu khawatir kan Cina. Sejarahnya mengatakan begitu. Tapi mereka jangan dipaksa juga. Nah, mereka akan dipaksa bertempur dan itu nggak ada pilihan lain. Cina Selatan mereka bisa berunding. Yang mereka nggak bisa berunding adalah soal Taiwan. Karena Taiwan adalah, mereka kan juga punya politik. Kalau Taiwan menyatakan kemerdekaan, ya, Cina saya yakin 100%, 1000% akan memaksa masuk ke Taiwan dengan kekuatan militer. Dan ini akan memancing Amerika untuk terlibat di dalam konflik ini. Nah, karena buat Cina itu nggak ada pilihan. Itu kalau dia melakukan itu, pemerintah yang sekarang bisa jatuh. Jadi ini hal yang menurut saya mengkhawatirkan kita. Nah, dalam hal ini ASEAN juga menurut saya bisa menjadi satu kekuatan bukan pengimbang tapi paling nggak bisa memediasi. Karena Cina dan Amerika bagaimanapun berkepentingan dengan ASEAN. Baik. Gitu. Jadi mungkin itu. Ya, kita akan memberi kesempatan rekan-rekan yang sudah standby di Zoom sejak awal bincang-bincang kita tadi. Saya akan langsung menuju ke Dr. Priyambudi dari Adelaide. Dr. Priyambudi, ada yang disampaikan? Saya ingin mengucapkan selamat akhirnya Seknas Jokowi membuat forum foreign policy. Karena waktu pendirian awal Seknas 2013, saya mengusulkan waktu kumpul-kumpul di Tebet kalau nggak salah, meeting kita harus punya foreign policy dan mengusulkan menteri luar negerinya, tapi kalah cepat dulu. Anyway, congratulations. Komen saya ada dua. Yang pertama, naiknya Biden ini menarik dilihat dari dua hal. Yang pertama, isu climate change atau perubahan iklim akan naik lagi dan dana-dana
untuk climate change atau lobby maupun tekanan untuk climate change akan naik lagi, apalagi diangkatnya mantan senator Kerry ya sebagai utusan khusus climate change. Dia akan keliling kemana-mana. Yang nomor 2 tentu saja berhubungan dengan diskusi kita. China yaitu diangkatnya ini orang senior diplomat namanya Kurt Campbell ya, diangkat di National Security dan dia diberi otorisasi mengangkat tim khusus China Desk yang jumlahnya banyak, hampir 10 atau 12-an expert semua ya tentang China, yang tujuannya adalah tidak hanya mengimbangi tapi dengan suara yang agak keras sekarang yaitu competitors. Jadi tidak bermitra seperti logika Partai Demokrat sebelumnya di zaman Barack Obama, tapi ini kita berkompetisi, artinya Cina ini atau Tiongkok udah dianggap kompetitor. Nah, kembali ke pertanyaan awal tadi, dampaknya bagi Indonesia gimana? Nah, ini Indonesia akan kerepotan. Yang pertama, kita akan ditanya lagi bagaimana kebijakan kita tentang perubahan iklim. Apa reaksi kita, bagaimana respon Indonesia terhadap itu. Tentu saja yang Cina tadi udah didiskusikan berbusa-busa oleh Pak Rambun dan Pak Helmi, mantan dubes kita. Saya kira saya nggak akan mengulangi lagi. Tapi fokus saya ke climate change, perubahan iklim. Siapkah kita akan ditekan atau bermitra, atau kita justru memainkan kartu kita yang seperti dikatakan Pak Rambun tadi, sebagai jangkar ASEAN, bisa morotin 2 negara itu. Mungkin dalam pengertian morotin itu mencari kesempatan untuk bagaimana Indonesia bisa bermain tadi dengan skema gede nanti perubahan iklim maupun tumpahan atau gelontoran dana-dana yang mungkin investasi berpindah-pindah dari Cina ke tempat kita atau dan sebagainya. Itu 2. Bagaimana posisi Australia? Posisi Australia saya kira di bawah pemerintahan koalisi liberal ini cukup keras ya, tegas terhadap Cina, tapi kita juga pusing karena kalau keran ekspor dari Australia ditutup, buka tutup, kita kewalahan. Jadi pasti akan ada perubahan karena Australia kan mengikut Amerika dan Inggris. Kalau Amerika ini kembali mengangkat isu climate change dan lebih juga tegas, benar kata Pak Rambun bahwa mereka bipartisan untuk masalah Cina, Australia akan ikut langgam dari Amerika. Walaupun saya selalu mendorong Australia untuk mendekati dan bermitra dengan ASEAN, saya kira suara saya sudah didengar karena Australia bagaimanapun juga menghormati Indonesia dan melihat ASEAN sebagai mitra yang penting. Apakah nanti implementasinya di lapangan Indonesia bisa menarik keuntungan itu, saya serahkan ke diplomat-diplomat Indonesia. Tapi saya kira usul saya, Seknas harus membuat semacam buku putih foreign policy dari diskusi ini, masukan-masukan ke depan, karena ini ke depan ini petanya agak rumit, terutama dengan 2 kebijakan itu tadi, perubahan iklim dan climate change. Saya kira itu saja komentar saya. Baik, saya akan langsung menuju ke Pak Warsito. Pak Warsito juga sudah standby sejak tadi. Bapak, ada yang mungkin ingin dikomentari? Terima kasih. Ya, seperti Mas Priambudi, saya senang sekali. Ternyata kita mempunyai forum ya yang berbicara tentang masalah-masalah internasional. Ini mimpi saya sudah puluhan tahun. Ya, bahwa isu-isu internasional itu di Indonesia tidak populer. Tapi itu makanya sekarang saya senang ini bisa kita mulai. Langsung saja, saya pikir kemenangan Joe Biden itu menunjukkan bahwa dunia yang dulu kita curigai globalisasi itu ternyata tidak seperti yang sejelek yang kita bayangkan. Ternyata ketika Donald Trump masuk isu-isu domestik yang seperti dikatakan Pak Helmi tadi, dia tidak populer.
dunia sudah berubah sehingga dia tidak bisa ngangkat. Partner-partner Amerika yang di internasional, mulai Eropa, Uni Eropa, di Asia dan Asia Timur itu mereka merecek sehingga Donald Trump tidak populer, tidak kuat, bahwa dunia tidak lagi menjadi Amerika satu pihak, kemudian yang lain di lain pihak atau seperti perang dingin dulu. Itu yang paling penting. Jadi ini momentum baru, ini peluang baru bagi kita semua. Bagi Indonesia untuk ikut terlibat aktif. Kalau Pak Prambun tadi ngomong bebas aktif, oke lah, kita nggak terlibat. Tapi aktif untuk ikut menata tatanan dunia baru. Ini ruangnya terbuka, ya, dibandingkan sebelumnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir di dalam tatanan dunia baru ini, saya melihat bahwa Indonesia sebagai negara agraria masih mempunyai produk-produk agraria. Saya pikir ini momentum yang bagus untuk meningkatkan bargaining posisi kita, barang-barang produk agraria di internasional. Karena selama ini yang banyak terjadi adalah perdebatan lobby-lobby atau politik kebijakan policy terkait dengan masalah-masalah ya produk-produk industri dan kemudian climate change seperti yang disebutkan Mas Priambuti ya. Saya pikir itu. Tapi ini produk-produk agraria seperti beras, jagung, delai segala macam itu produk-produk kita harus lebih kuat posisi kita di internasional sehingga kita mendapatkan added value yang lebih. Dan kemudian juga ada beberapa fokus. Jadi umpamanya produk-produk sawit, umpamanya produk-produk kopi atau produk-produk teh atau apa, itu di ASEAN lebih banyak mendapatkan porsi. Ya. Sehingga itu ini di internasional produk-produk agraria juga tetap tentu saja produk-produk agraria itu tidak boleh meninggalkan teknologi, tidak boleh meninggalkan IT. Jadi produk-produk agraria dibarengi dengan itu, cuman bargaining posisinya masih kuat. Karena itu yang kita miliki. Ya. Kita miliki itu produk agraria, produk tambang, produk ini. Ini yang kita punya. Cuman bargaining posisi kita lemah dalam ini. Oleh karena itu, dalam politik global saat ini, kita perkuat itu. Sehingga porsi kita lebih banyak. Saya pikir itu, terima kasih. Bapak, terima kasih. Nanti kita tunggu untuk kesempatan lain ya untuk membicarakan hal-hal lain. Baik, selanjutnya kita punya Pak Wahyu Susilo. Terima kasih, senang sekali saya dengan forum ini karena saya kira dengan forum ini kita tidak menjadi katak dalam tempurung ya, tapi kita selalu memperbarui analisis kita tentang situasi-situasi eksternal karena bagaimanapun juga sebenarnya eksternalitas itu sebenarnya juga punya dampak signifikan dalam kepolitikan di Indonesia. Saya ingat studinya Mas Budi ya soal krisis di tahun 97 dia bandingkan dan saya kira itu relevan sekali untuk kita baca sekarang. Tapi juga gini, saya kira kita juga harus merespon kasus misalnya ya terpilihnya Biden ini juga dalam konteks sekarang gitu ya. Dalam konteks misalnya kalau tadi isu perubahan iklim atau isu business and human rights, kalau tadi Pak Dubes bilang bahwa akan naik isu tentang perburuan karena memang misalnya Amerika Serikat dalam dua dekade terakhir ini memang sangat concern untuk isu soal perburuan, buruh anak, isu human trafficking, tentu dalam kaitannya dengan business and human rights. Sehingga saya kira kita tentu tidak ingin misalnya responnya itu seperti waktu kita dulu ya, tahun 97-98, itu kan waktu itu kita meminjam tangan demokrasi misalnya negara lain ketika kita tidak demokratis. Gitu. Karena saya ingat misalnya pada saat terpilihnya Biden, beberapa teman yang selama ini bekerja untuk isu hak asasi manusia, perspektifnya masih kayak Bang Rambun atau di tahun 90-an atau ya 90-an pinjam tangan mereka. Artinya nanti kita akan dorong Biden bicara soal pelanggaran HAM di Indonesia, bicara soal apa gitu loh. Jadi itu kan saya kira kita akan setback ke belakang. Karena saya kira kita udah setara. Bahkan saya kira dalam konteks ini Indonesia misalnya sebagai anggota G20
dengan penduduk yang besar itu bisa memainkan peran penyeimbang ya antara tadi dikatakan antara Amerika dan China gitu. Jadi kita juga harus sebagai kelompok masyarakat sipil itu memperbarui analisis ekonomi politik kita, tapi tidak setback ke belakang pinjam tangannya Biden atau pinjam tangannya siapa untuk ngatemi misalnya situasi yang terjadi di Indonesia. Kita punya kemampuan sendiri sebenarnya untuk misalnya menegur. Saya seringkali juga mengkritik Pak Jokowi tentang perlindungan hak pekerja migran, tentang bagaimana Indonesia juga harus setara pada negara-negara tujuan pekerja migran tanpa kita pinjam tangan orang lain seperti itu. Jadi saya kira ini yang menjadi salah satu input saya ya dalam konteks kita melihat misalnya keterpilihan Biden, karena saya waktu itu ketawa gitu. Ini kok masih kayak zamannya Bang Rambun di YLBHI gitu, pinjam tangannya negara lain untuk negur Indonesia seperti itu. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Wahyu untuk waktunya. Kita akan langsung menuju ke Mas Don. Saya mau ngomong apa ya, sudah disampaikan semua oleh teman-teman ya. Tapi ada satu sebetulnya tadi yang Mas Dubes Helmi ya sampaikan tadi, yang zaman Trump itu hampir semua kerjasama multilateral dan perjanjian-perjanjian sifatnya multilateral, baik security maupun ekonomi dan lingkungan, itu semua diputus pada zaman Trump ya. Dan sebaliknya ya, dari China dalam satu dekade terakhir ini, China terlibat di hampir semua kerjasama multilateral, bahkan kontribusinya semakin besar. Untuk PBB misalnya, kontribusi dari China ketika Amerika memotong atau menunda kontribusinya untuk lembaga-lembaga di bawah PBB, China malah masuk dengan menaikkan kontribusinya di lembaga-lembaga PBB ya, untuk kerjasama multilateral. Nah, begitu juga di yang tidak berhasil itu di Bank Dunia ya, meskipun China sudah menawarkan dana yang cukup besar ya, signifikan sekali ya untuk IDA, International Development Assistance, salah satu anaknya Bank Dunia, tetapi selalu ditolak ya, dan sampai akhirnya kemudian China menyerah untuk tidak terus memperjuangkan peningkatan jumlah kontribusinya di salah satu anaknya Bank Dunia yang memberikan bantuan dominan hibah ya, daripada atau pinjaman yang berbunga. Jadi kalau kita misalnya kurang intensif berhubungan dengan China, sementara China sudah menanamkan kakinya di hampir semua negara berkembang, kita tidak akan punya apa-apa. Gitu punya juga dengan Amerika. Kalau misalnya kita hanya memilih tidak memilih Amerika, tidak intensifkan hubungan dengan Amerika, players yang berada di belakang Amerika juga besar, dan negara-negara yang potensi ekonominya sangat besar, dan bahkan negara-negara maju semua ada di belakang Amerika. Jadi kita juga dalam memilih hubungan dengan negara-negara ya, dari perspektif game theory tadi itu harus melihat juga numbers of players behind the two countries. Jadi kita harus melihat dua-duanya, dan kelihatannya sampai sekarang saya lihat cukup seimbang ya, karena itu hubungan kita dengan Amerika harus kita tetap jaga ya, tidak usah takut dengan tadi Biden akan urus HAM dan lingkungan. Kita di Indonesia juga sudah punya sejak zaman SBY sih sebetulnya strateginya, tapi nggak pernah dilaksanakan, baru sekarang ini ya, baru sejak 5 tahun lalu Jokowi membuat sistem yang cukup baik untuk pelaksanaannya.
Baik, terima kasih banyak untuk waktunya. Terima kasih, lengkap sekali. Kita akan langsung menuju ke penanggap yang terakhir. Ini ada Mas Arung yang sudah dari tadi nih. Ya, mungkin juga ingin menyuarakan pendapatnya seperti apa. Silakan Mas Arung. Saya tadi mau menanggapi dulu sih kayak dari ajakan dari Om Rambun ke anak-anak Indonesia, anak muda Indonesia yang harus memikirkan lebih, nggak cuma terkungkup di Indonesia saja, tapi harus memikirkan bagaimana Indonesia bisa ngelit di dunia itu seperti apa. Itu. Lalu kemudian kalau misalnya untuk mau membicarakan tentang Indonesia di Tiongkok dan Amerika, saya percaya bahwa kebijakan luar negeri itu adalah sesuatu yang bisa dikonstruksikan. Jadi identitas adalah sesuatu yang sangat penting bagi negara-negara untuk membuat kebijakan luar negerinya. Semisal misalnya Amerika. Amerika dulu sebelum masa Trump dia American first. Tapi setelah di Biden punya banyak sekali PR, yaitu the great undoing of Trump's international relation regime. Jadi dan sudah terbukti kemarin si Biden membicarakan di speech-nya di Departemen Luar Negerinya Amerika, mengatakan bahwa dia tidak akan seperti Trump lagi untuk diam saja dari Rusia. Dia juga menghentikan pasokan senjata untuk Arab Saudi ketika di konflik Yemen, karena itu melanggar human rights yang identitas Amerika sekali dan kebebasan dari Amerika Serikat. Tetapi untuk analisis selanjutnya, Tiongkok saya masih belum memiliki identitas apa yang Tiongkok miliki. Dia negara ini lebih pragmatis dalam membuat kebijakan luar negerinya. Seperti misalnya di jalur sutra, kebijakan-kebijakan jalur sutra, dia tidak mengimpose norma-norma yang Tiongkok miliki ke negara-negara yang dia ajak kerjasama. Sehingga akan agak lebih susah untuk berbicara kepada Tiongkok dalam masalah identitas. Lalu dari pembicara-pembicara sebelumnya dan juga dari penanggap, dikatakan bahwa ASEAN adalah salah satu jawaban bagi bagaimana Indonesia dapat berperan atau mendayung dalam dua karang power besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok. Tetapi seperti pengalaman saya sudah pernah mengikuti festival pelajar di Norwegia, dan juga saya sudah pernah ikut summer semester di Universitas Malaysia. Identitas keASEANan ini di kalangan anak muda di ASEAN masih belum terbangun. Ini bisa dilihat juga sebenarnya dari institusi ASEAN itu sendiri, karena di institusi ASEAN tidak ada tidak seperti EU, dia itu non konfrontasi, tidak masuk ke dalam politik dalam negerinya, dan juga dia tidak menggunakan kekerasan, sehingga untuk mengimplementasikan kebijakan yang diinginkan dari negara-negaranya itu harus selalu konsensus, tidak bisa multilateral. Jadi sehingga saya harus mempertanyakan juga nih kepada para pembicara, ketika mengandalkan ASEAN, menurut Om Hilmi atau Om Rambun, bahkan identitas ASEAN itu pun belum terbentuk gitu loh. Bagaimana Indonesia bisa menggunakan identitas ASEAN itu untuk memperjuangkan kepentingannya, itu masih harus dipertanyakan juga sih. Begitu, saya terbangun sekali ingin bisa memanfaatkan dua kekuatan besar ini. Kita punya banyak sekali opportunity, dan anak muda Indonesia harus bisa melit dalam mengambil opportunity ini. Terima kasih. Itu suara dari anak muda Indonesia ya. Thank you ya Mas Arung ya. Baik, seru banget ya bincang-bincang dan diskusi kita kali ini tentang hubungan Indonesia, Cina, dan Amerika pasca kemenangan Joe Biden sebagai Presiden Amerika Serikat. Waktu kita sangat panjang sebenarnya, tapi tinggal sedikit lagi. Sepertinya mungkin kita perlu sedikit penutup dari Bang Rambun, sedikit aja. Kesimpulan dari semua. Mungkin gabungan juga dari para partisipan. Gimana? Jadi mungkin ini tadi kita udah sampaikan, ini kan awal buat kita ya.
untuk ngembangin satu narasi, ya, boleh dibilang narasi dan pengetahuan dan diskusi mengenai masalah politik internasional. Nah, menurut saya kita sebagai negara ini sebenarnya bisa mencoba menetralisir, memoderasi, ya, hubungan Barat dengan itu, hubungan dengan isu-isu kayak seperti Xinjiang misalnya. Untuk mereka melihat itu. Terus terang aja kalau saya melihat laporan yang ada segala macam, I think that's the dream of counter terrorism di Indonesia. Itu diomong-omongin sama Pak Jokowi, diomongin sama siapa? Itu that's the metode counter terrorism yang paling berhasil menurut saya. Ya, tapi itu kemudian diinterpretasi oleh Barat, terutama Amerika, itu sebagai gerakan anti hak asasi manusia. Kita nggak tahu mana yang benar apa nggak, tapi mungkin di situ peran kita untuk memoderasi, untuk melihat secara clear dan belajar bersama-sama. Jadi kita ini bisa punya peran-peran seperti itu. Dan menurut saya potensi ini harusnya memang kita tumbuhkan sebagai Indonesia bagian dari Asia, dan kita sebagai bagian dari ASEAN, ya, bersama-sama negara ASEAN. Dan kita adalah ASEAN, dan abad ini adalah abad Asia, ingat. Dan kita adalah bagian dari Asia, ya. Kita bagian dari Asia. Kalau dulu kita selalu mengacu belajar dari Barat, dari peradaban Barat, kita sekarang harus ikut secara aktif membuat dunia belajar dari kita, belajar dari nilai-nilai Asia. Dan saya bangga bahwa kita adalah bagian dari Asia. Dan kita harus bersyukur bahwa kita adalah bagian dari Asia. Jadi ini yang mungkin saya mau menutup, ya. Dan kita secara antusias harus anak-anak muda, dan kita yang tua-tua juga sangat antusias. Saya sangat antusias sekali untuk belajar dan mengenali lebih banyak mengenai masalah-masalah, belajar mengenai apa yang terjadi secara akar masalah di Amerika. Amerika punya problem besar. Kita juga harus belajar Cina lebih banyak, dan belajar tentang diri kita sendiri dan ASEAN. Jadi itu yang mungkin saya ingin menutup acara ini untuk karena saya itu selalu dibilang sebagai provokator. Tugas saya adalah melakukan agitasi, dan selalu itu nggak pernah hilang dari saya, dan inilah yang akan saya lakukan untuk anak muda Indonesia, untuk teman-teman juga untuk lebih aktif berkembang menjadi sebuah sumber dari inspirasi dari bangsa ini dan juga Asia. Terima kasih. Ya, sama-sama. Bang Rambun dan juga Bang Helmy, tentunya terima kasih banyak untuk waktunya sudah menjadi narasumber pada kesempatan kali ini. Sayang sekali waktu kita harus kita akhiri di sini, tapi tentunya kita akan nanti bertemu lagi di lain kesempatan dengan mungkin isu-isu yang lain, dengan tema-tema yang lain. Satu hal terakhir yang saya kutip, artinya dari kesempatan kita kali ini adalah satu kalimat dari Bang Rambun, kita sebaiknya tidak berpihak, kita imparsial saja. Dan tapi banggalah jadi bagian dari Asia. Bangga jadi bagian dari Asia. Baik, sekali lagi terima kasih kepada seluruh partisipan sudah meluangkan waktu, kita sudah berbincang-bincang seru hari ini, dan kepada yang sudah mengikuti acara ini juga saya mengucapkan terima kasih banyak, sehat selalu jaga kesehatan ya. Dan saya ingin juga mengajak untuk jangan lupa subscribe channel ini, komen, atau mungkin juga ada ide-ide kira-kira tema apa yang ingin diangkat, apa yang ingin nanti kita diskusikan di forum ini, boleh. Karena ini adalah forum Digital Talks, walaupun kita ya masih di masa pandemi, bisa hanya dilakukan secara digital dan virtual, tidak apa-apa. Kita masih bisa bertemu dengan cara-cara seperti ini luar biasa. Terima kasih banyak, saya Mia Kusuma, kita bertemu lagi di lain waktu, tentunya ikuti terus SJ Channel.